Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revalin Fatin Mahira dengan nomor NPM 0211231125. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya pendidikan bagi perempuan. Sebelum melanjutkan ke intinya, saya akan menjelaskan apa itu pendidikan. Pendidikan adalah kegiatan yang berlangsung di berbagai tempat dan dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, cara menghargai, proses bertumbuh, sikap peduli, serta berperilaku pada diri seseorang. Di Indonesia sendiri, wajib bagi seluruh rakyatnya untuk setidaknya dapat mengenyam pendidikan selama 12 tahun. Lalu, apa sih alasan dibalik pentingnya pendidikan ini? Ketika seseorang memperoleh pendidikan, secara tidak langsung, hal ini turut membentuk pola pikir mereka. Selanjutnya, di sini ada overview atau di sini saya akan menjelaskan apa aja dari PPT ini. Yang pertama, ada perbedaan pendidikan zaman dulu dan zaman sekarang, dan yang kedua, ada pentingnya pendidikan bagi perempuan, dan yang ketiga, ada contoh pelopor pendidikan bagi perempuan. Yang pertama yang akan saya bahas adalah perbedaan pendidikan zaman dulu dan zaman sekarang. Perbedaan pendidikan zaman dulu dan zaman sekarang dapat dilihat dari beberapa hal ini, seperti metode metode pembelajarannya. Pada zaman dulu, metode pembelajaran cenderung top-down atau berpusat pada guru seperti ceramah, membaca buku, dan menghafal. Sementara itu, pada zaman sekarang, metode pembelajaran lebih kolaboratif dan berpusat pada siswa, seperti diskusi kelompok, pembelajaran berbasis proyek, dan penggunaan teknologi digital. Dan yang kedua, ada alat belajar. Pada zaman dulu, alat belajar yang digunakan masih sederhana seperti papan tulis hitam, kapur, dan penggaris kayu. Sementara itu, pada zaman sekarang, alat belajar yang digunakan sudah lebih modern seperti papan tulis dan spidol. Dan yang ketiga, ada penggunaan teknologi. Pada zaman dulu, media pembelajaran terbatas pada buku. Sementara itu, pada zaman sekarang, guru menggunakan teknologi seperti komputer dan aplikasi untuk media pembelajaran interaktif seperti video, slide presentasi, dan game. Selanjutnya, di sini saya membuat mind mapping, yaitu alasan perempuan harus berpendidikan tinggi. Yang pertama, ada meningkatkan kemandirian dan pilihan hidup, dan yang kedua, ada memperoleh hak yang semestinya, dan yang ketiga, meningkatkan kualitas diri, dan yang keempat, menjadi ibu yang baik, dan yang terakhir atau yang kelima, ada mewujudkan kesetaraan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya pendidikan bagi perempuan. Seseorang dengan pendidikan tinggi kemungkinan cukup besar untuk dapat mendukung perekonomian keluarganya, khususnya laki-laki sebagai kepala keluarga. Laki-laki nampaknya selalu dituntut untuk menempuh pendidikan setinggi mungkin demi keberlangsungan keluarganya. Namun, pada perempuan, pendidikan tinggi hanyalah sebuah opsi yang bahkan cenderung dipandang negatif. Perempuan gak usah sekolah tinggi-tinggi lah, toh ujungnya di dapur juga. Begitu kira-kira perkataan yang seringkali para perempuan dapatkan sebagai respon ketika mereka memutuskan untuk lanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Mengapa pendidikan pada perempuan seringkali dipandang negatif? Mengapa ketika laki-laki ada di posisi yang sama, strata sosial justru memberikan dukungan penuh? Ternyata hal yang melatar belakangi fenomena ini adalah faktor ekonomi masyarakat dan sejarah kelam budaya patriarki di Indonesia. Ketika perekonomian Indonesia masih belum bertumbuh, pendidikan bagi perempuan hanyalah sebuah angan-angan. Lalu, bagaimana nasib anak-anak perempuan? Mereka akan cenderung diserahkan kepada keluarga lain melalui jalur pernikahan untuk mengurangi beban keluarga, kata orang-orang zaman dulu. Apakah tindakan ini menyelesaikan masalah perekonomian? Oh, tentu tidak. Pernikahan pernikahan dini justru dapat menimbulkan masalah-masalah baru bagi kedua belah keluarga. Hal ini berlangsung cukup lama sampai muncul tokoh-tokoh baru pemegang kunci perubahan atas pendidikan perempuan di Indonesia seperti yang paling kita kenal yaitu Raden Ajeng Kartini. Seorang perempuan muda berdarah biru yang turut merasakan pedihnya warisan turun-temurun berlandaskan kebudayaan ini kerap kali menyampaikan keresahannya terhadap kehidupan yang tak pernah memihak perempuan. Sebagai langkah awal, Kartini mendirikan kelas khusus bagi para perempuan untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan dasar di dunia.
Atas izin sang suami, gebrakan baru Kartini inilah yang memotivasi para tokoh perempuan lain untuk melakukan hal yang sama. Ada nama Raden Dewi Sartika yang mendirikan sekolah istri di Jawa Barat pada tahun 1904 dan Maria Walanda Maramis yang mendirikan sekolah percintaan ibu terhadap anak temurunnya atau yang sering disebut TIKAT pada tahun 1917. Selain kemunculan sekolah-sekolah, terdapat juga pembentukan organisasi perempuan seperti Putri Mardika, Pawijatan Wanita, Aisyah, dan organisasi lainnya yang bertujuan sama, yakni membentuk tali persaudaraan demi memajukan harkat martabat perempuan, memberikan kesempatan lebih banyak bagi perempuan memperoleh pendidikan, dan mendorong penghapusan ketidakadilan bagi perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Pergerakan perempuan terus berlanjut, bahkan pada tahun 1928 dilaksanakan Kongres Perempuan pertama di Yogyakarta yang memperjuangkan isu-isu kesetaraan seperti pelibatan perempuan dalam pembangunan bangsa, pemberantasan buta huruf, dan kesetaraan dalam hak memperoleh pendidikan. Hak-hak perempuan dalam perkawinan, pelarangan perkawinan anak,